Pernah gak sih, kamu bangun pagi, lihat ponsel, lalu tiba-tiba merasa kosong? Kerja ada, gaji lumayan, hidup kelihatan baik-baik saja. Tapi entah kenapa, di dalam hati, ada ruang yang hampa. Itu yang dialami Dira di usianya 25 tahun. Sekilas, hidupnya rapi. Setiap pagi, Dira bangun, mandi, berangkat kerja. Di meja kantor, ia mengerjakan laporan, rapat, mengejar target. Pulang sore, kadang terlalu lelah untuk sekadar makan malam dengan tenang. Rutinitasnya stabil, bahkan menurut orang lain, cukup ideal. Tapi di balik itu semua, Dira sering merasa seperti robot. Gerakannya otomatis, tapi hatinya tertinggal jauh di belakang. Saat media sosial ramai dengan kabar bahagia teman-temannya, ada yang baru dilamar, ada yang buka usaha, ada yang sudah keliling Eropa. Dira hanya menatap layar ponselnya lama sekali. Ada rasa iri yang ia benci akui, bercampur bingung. Aku sebenarnya mau apa sih? Kenapa aku nggak merasa cukup? Pertanyaan itu berputar-putar, menekan dadanya. Malam hari jadi waktu paling sunyi sekaligus paling berisik. Kamar gelap, lampu sudah mati, tapi kepalanya penuh suara. Suara yang bilang ia tertinggal. Suara yang mengingatkan bahwa usianya terus berjalan. Takut salah langkah, takut tidak berarti. Kadang jantungnya berdebar tanpa sebab, membuatnya susah tidur. Pagi datang, mata terasa berat, tubuh letih, tapi ia tetap bangun dan mengulang lagi siklus yang sama. Untuk menutupi rasa itu, Dira mencari pelarian. Ia ikut nongkrong lebih sering, belanja online barang-barang yang tidak benar-benar ia butuhkan, bahkan menonton drama semalaman sampai lupa waktu. Sekilas, semua itu memberi hiburan. Tapi begitu selesai, rasa kosong itu tetap kembali. Sampai suatu sore, Dira memutuskan keluar rumah. Ia duduk di taman dekat rumah, hanya membawa sebuah buku catatan kosong dan bolpoin. Di sana, ia menuliskan semua hal yang ada di kepalanya. Rasa takut gagal, rasa iri, rasa cemas, mimpi-mimpi yang ia pendam sejak lama. Menuliskannya membuat beban yang ia simpan selama ini terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya, Dira merasa ia tidak harus kuat sendirian. Dari situ, ia memberanikan diri untuk curhat ke sahabatnya. Awalnya takut dianggap lebay, tapi ternyata sahabatnya tersenyum dan berkata, "Aku juga sering merasa gitu. Rasanya hidup nggak jelas arah, tapi banyak orang ngalamin." Kalimat sederhana itu bikin Dira lega. Ternyata ia tidak sendirian. Setelah itu, Dira mulai melakukan hal-hal kecil. Ia bangun pagi lebih awal untuk sekadar stretching. Ia mencoba membatasi waktu scrolling media sosial, biar pikirannya tidak selalu membandingkan diri dengan orang lain. Kadang ia memilih berjalan kaki pulang kerja, hanya untuk memberi ruang bagi dirinya bernapas. Masalahnya memang tidak hilang seketika. Ada hari di mana ia merasa hampa lagi. Ada hari penuh semangat, naik turun, tapi kali ini ia lebih bisa menerima. Kadang, Dira juga mempertimbangkan mencari bantuan profesional. Baginya, itu bukan kelemahan, justru keberanian. Karena ia tahu, tidak semua hal bisa ia hadapi sendirian, dan itu wajar. Quarter life crisis datang diam-diam, seperti kabut yang menutupi pandangan. Tapi dari pengalaman Dira, ada hal-hal kecil yang bisa jadi pegangan. Berani jujur pada diri sendiri, tidak menutup perasaan, dan mau mencari dukungan. Sekarang, hidup Dira memang belum sempurna. Jawaban pun belum lengkap. Tapi ia belajar berjalan lebih pelan. Tidak lagi sibuk membandingkan jalannya dengan orang lain. Ia mulai menerima bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing. Sesekali rasa cemas masih datang. Kadang muncul rasa kosong. Tapi kali ini, Dira tahu, ia tidak melawan sendirian. Dan mungkin, disitulah kekuatan yang sebenarnya. Bukan soal siapa yang paling cepat menemukan jawabannya, tapi tentang keberanian untuk terus melangkah. Meski hati masih penuh pertanyaan, pelan-pelan, Dira belajar menerima bahwa hidup memang tidak selalu jelas arahnya. Kadang kita hanya perlu berhenti sebentar,
menarik napas, lalu berjalan lagi. Dan siapa tahu, di tengah jalan yang kabur sekalipun, kita bisa menemukan arti yang selama ini kita cari.